Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang dimana pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang eh, rotasi bumi, ya, dan juga kita juga membahas tentang mengetahui yang disebut dengan lintang utara, lintang selatan, ya, garis bujur, ya, bujur barat, kemudian bujur timur. Nah, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang revolusi bumi dan pengaruhnya di permukaan bumi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin bahwasanya bumi itu berputar dengan dua bentuk, yaitu yang pertama dengan rotasi bumi, kemudian yang kedua adalah revolusi bumi. Kita review kembali pelajaran kita yang kemarin, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, ya, yang dimana perputaran bumi pada porosnya ini atau yang dimaksud dengan rotasi bumi ini mengakibatkan di permukaan bumi terjadi, yang pertama adalah terjadinya siang dan malam, ya. Yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari, yang dimana gerak semu harian matahari ini adalah seakan-akan matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam pada sebelah barat, ya. Kemudian yang selanjutnya pengaruh rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu di belahan bumi. Yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya di Indonesia sendiri memiliki 3 perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dan kemarin kalian sudah membahas, ya, kota-kota yang termasuk di di antara dari waktu-waktu tersebut, ya. Mana kalian sudah membahasnya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang revolusi bumi, ya. Apa itu revolusi bumi? Baik, kita lihat di sini gambaran bumi berevolusi, ya. Ini adalah matahari, kemudian ini adalah bumi. Nah, selain bumi ini berputar dengan melalui porosnya, ya, berputar dengan porosnya yaitu dengan rotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari seperti ini, ya, terus mengelilingi matahari. Nah, ini disebut dengan revolusi bumi, ya. Nah, bumi ini berputar mengelilingi matahari ini selama 365 hari. Jadi ketika bumi pada posisi seperti ini, ya, di posisi ini, kemudian dia berputar, ya, mengelilingi matahari terus dan sampai kembali ke sini, ya, kembali ke tempat semula adalah lamanya 365 hari. Nah, jadi revolusi bumi, Bapak ulang lagi, adalah perputaran bumi mengelilingi matahari yang lamanya atau yang kala waktunya adalah 365 hari. Nah, mudah-mudahan kalian paham sampai di sini. Jadi kalau evolusi, ya, kalau kalau rotasi bumi ini, bumi ini berputar di sini, terus putar pada porosnya, ya, yang terjadi siang dan malam. Selain dia berputar, maka dia juga berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan berevolusi. Nah, kemudian kita beri gambaran di sini. Nah, di sini matahari berada di posisi sini, ya. Ini
adalah gambaran bumi maksudnya, ya. Dan ini misalnya tanggal 21 Maret awal musim semi di sini. Ya. Kemudian dia berputar. Ketika dia posisi berada di sini, ya, maka dia berada pada tanggal 21 Juni. Ini awal musim panas, ya. Ini musim semi di sini, kemudian musim panas, kemudian berputar sini sampai di sini. Di sini adalah sampai kurang lebih kira-kira tanggal 23 September. Ini adalah terjadinya musim gugur. Ya, terjadi musim gugur. Kemudian setelah dia berputar, ya, di sini, kemudian dia berputar kembali ke sini, ya, sampai di sini ya kira-kira di tanggal 22 Desember di sini terjadi musim dingin. Ya. Kemudian balik lagi ke sini ke posisi awal ke tanggal 21 Maret, ini adalah posisi awal musim semi. Nah, seperti itu. Di sini semi. Kemudian ketika bumi berada di sini ini musim panas, ya. Kemudian selanjutnya. Nah, jadi rotasi bumi ini atau revolusi bumi ini mengakibatkan terjadinya pertama perbedaan musim, ya. Yang kedua adalah perbedaan siang dan malam. Iya. Perbedaan siang malam, perbedaan lamanya siang dan malam. Karena kalau kita ketahui, kalau di bumi bagian utara, di kutub utara itu siangnya bertiap hari, siangnya lama, lebih lama. Sedangkan berada ketika dia di kutub selatan itu malam terus, ya. Malamnya lebih lama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akibat dari rotasi revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari, ya. Gerak semu tahunan matahari ini adalah seakan-akan matahari itu selalu condong, ya, terbitnya condong ke arah utara, condong ke arah selatan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, kita akan belajar tentang rasi, ya. Kita akan belajar tentang bintang-bintang insyaallah pada kesempatan yang lain. Nah, ini adalah pengaruh di permukaan bumi, ya, yang terkait dengan revolusi bumi. Nah, mudah-mudahan kalian paham, ya, tentang hal ini insyaallah. Baik. Jadi Bapak kembali kepada materi yang tadi, ya, Bapak ulang kembali. Nah, di sini jadi berputar sini, ya. Ketika dia berevolusi, berputar, dan ini ada terjadi perbedaan musim. Di sini musim semi, musim panas, kemudian di sini musim gugur, kemudian musim dingin di sini, kemudian musim semi lagi. Dan ini adalah negara-negara yang memiliki 4 musim. Sedangkan di negara Indonesia hanya memiliki 2 musim, ya, musim hujan dan musim kemarau. Kenapa kok di Indonesia tidak seperti di luar negeri? Karena Indonesia ini, ya, berada di daerah garis khatulistiwa atau beriklim tropis, ya. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang garis-garis, ya. Garis ada lintang selatan, lintang utara, bujur barat, bujur timur, dan yang di tengah ada tengah, yaitu garis ekuator 0 derajat, itu adalah garis khatulistiwa. Dan Indonesia berada di daerah garis khatulistiwa. Daerah yang negara yang atau wilayah yang berada di garis khatulistiwa ini beriklim tropis atau memiliki 2 musim saja, yaitu musim dingin dan musim hujan dan musim panas saja, ya, atau musim kemarau. Nah, itulah mengapa Indonesia tidak ada salju, ya. Kenapa kok Indonesia tidak ada musim gugur, musim semi, ya, hanya musim kemarau dan juga musim hujan saja. Nah, demikian mungkin untuk penjelasan Bapak pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau tidak paham nanti bisa dipertanyakan di kesempatan yang lain. Barakallahu fiikum. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.